dimudahkan, Amin. nggak ada kendala, lancar sampai selesai nanti, sesuai harapan, selamat, nggak ada kendala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum guys, welcome back to Nova Suka-Suka Channel. Nah, untuk part kedua kali ini guys, setelah kondisi lahan yang mau kita bangun ini sudah selesai dan sudah diratakan, bisa lanjut untuk pengecekan sepiteng lama. Ini adalah salah satu hal yang terpenting untuk kita cek pertama kali, karena kalau misalnya kondisinya nih kayak yang kalian bisa lihat ya, bagian yang dibuang puing-puing ini untuk diratakan adalah sepiteng lama guys. Cuman berukuran 50 x 50 dengan kondisi diameter bulat. Kebayang gak guys, ukuran segitu kecil banget. Terus kalau kalian gak ngecek untuk pertama kali, ini akan membahayakan kondisi yang akan misalnya contoh kalau kita buat atasnya parkir ya guys, dengan kondisi yang kayak gitu, wah nggak cocok. Nah, ini adalah yang kalian lihat barusan, itu sepiteng baru hasil yang dibuat oleh tukang sindang aku guys, berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Dan ini menurut aku udah cukup untuk menampung segala kotoran yang akan dituangkan ke dalam. Bahasa apaan sih yang nggak jelas. Oke deh, ya lanjut lagi guys. Ini adalah tempat untuk peletakan ceker ayam yang berukuran 80 x 80. Nah, di bagian sini nanti aku akan kasih yang namanya batu kali, dan kedalamannya sekitar 1 meter guys. Jadi ternyata guys, tanahnya yang ini adalah ceker ayam ya guys, berukuran 80 x 80. Besinya itu aku pakai yang 10 yang merek KYTS ya guys, KSTY deng, KSTY SNI. Jadi udah pasti bagus. Nah, tadi kalian udah bisa lihat ya proses untuk pembuatan sepiteng. Nah, ini aku belanja pertama kali nih guys, besi-besi terus puing-puing udah mulai dipinggir-pinggirin di tempat lahan kosong di depan rumahku guys. Dan sesuai janji aku guys, aku akan share ke kalian struk pembayaran, bukan struk pembayaran sih, nota-nota pembelian yang selama aku bangun rumah ini ya guys, akan aku share ke kalian. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk harga. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya belinya di mana, kalian bisa komen ya. Nanti akan aku share di bagian-bagian akhir ya guys. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Guys, jadi ini sekarang nih, hari ini udah mulai ditumpuk ya untuk puing-puing, karena ini kolam berenangnya kan harus naik sekitar 1 meter. Jadi butuh puing sekitar 1 meter, tapi kayaknya bakal cukup, aku nggak perlu beli tanah lagi. Karena ini tanah urukan dari pondasi ini cukup banyak, karena aku harus gali ke bawah ini 1 meter lagi. Jadi sekitar 1 meter, ini kan udah 1 meter ya, ini harus digali lagi ke bawahnya sekitar 1 meter lagi gitu. Jadi tanahnya tuh bakal banyak banget, dan tapi berfungsi banget buat ini nih, buat kolam berenang, buat ninggiin kolam berenang, karena ini nanti akan dipadetin, makin banyak tanah yang dibutuhin juga. Nah, sekarang kita lihat ya guys, sini kolam berenangnya 3 x 7 meter. Nah, ini nih bisa dilihat nih, ini besi lama. Kalian bandingin sama besi aku ini, tuh jauh banget kan. Ini super duper tipis banget ya, mungkin karena komplek lama ya guys ya, jadi masih pondasi lama dari developernya. Biasanya sih perumahan rata-rata suka gitu ya guys, besinya agak diirit-irit. Sedangkan ini nih sebelahnya ini besi lama kan. Nih tuh kalian bisa lihat ya, antara besi baru, pondasi rumahku yang baru, sama ini yang lama tuh kecil banget. Ini ulir 13 guys, dan ini besi 12 ya. Oh, besi 10 full. Tapi ini KY
KSTY ya, mereknya KSTY SNI guys. Jadi insya Allah kalian emang agak mahal, tapi ini adalah paling utama untuk membangun rumah. Jadi menurut aku jangan irit-irit untuk di bagian besinya. Oke. Dan kalian bisa lihat ini adalah urukan aku udah ada di sini. Tuh lagi mantau. Nah, ini nanti tempat untuk pondasi juga. Kesini selesai ini baru guys. Udah mulai bisa dinaikin, tapi tanahnya harus tetap dikurangin karena konsep rumahku adalah konsep rumah basement. Jadi rumahnya itu, rumah utamanya itu ada di lantai 1 gitu. Karena tanahnya kecil, jadi harus dibikin rumah basement guys. Jadi guys, kalau kalian pakai arsitek, HAD nah kerjanya itu semua, baik itu Dena maupun tahap-tahap 3D, 2D dan segala macam, kalian bisa print lalu kalian masukkan ke dalam map ke dalam map plastik. Nah, terus diberikan ke tukang ya guys. Nah, ini untuk yang sekarang tahap pembangunan ini adalah aku menggunakan 2 tukang ya guys. 1 kontraktor kolam berenang untuk mengerjakan kolam berenang dan juga tukang harian untuk mengerjakan rumah aku guys. Nah, untuk kolam berenang aku dapat harga best banget guys, terbaik. Makasih Pak Devi. Ini namanya Devi Pool guys. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi, begitu juga dengan kontak personnya. Nah, untuk proses kerjasama dengan kontraktor ini guys, kita pakai perjanjian kerjasama, di mana di dalam perjanjian kerjasama ini besinya itu harusnya 10 volt, tapi Pak Devi ngasih aku bonus guys, jadinya besinya itu 10 ulir. Keren banget kan Pak Devi, thank you ya Pak, semoga makin banyak yang pakai jasa Bapak. Nanti kalau emang hasilnya bagus dan keren banget, tapi kalau aku lihat sih ini proses kerjanya lumayan cepat ya Pak Devi ya. Dan menurut aku udah bisa bilang sih akan merekomendasikan Pak Devi sebagai kontraktor kolam berenang yang oke nih. Semoga nanti hasil akhirnya juga oke. Nah, buat kalian nih yang mau pakai jasa kolam berenang bisa gunain jasanya Pak Devi guys. Dan sekarang yang kalian lihat adalah lahan kerja untuk bangunan rumah aku. Nah, ini tahap perpondasian batu kali ini udah selesai guys. Sekarang lagi masuk ke tahap untuk pengecoran di bagian tiang-tiang maupun slope. Nah, ini aku prosesnya kurang lebih sekitar 3 minggu untuk bisa sampai di proses ini guys, gitu. Nah, untuk konsep rumahku ini kan yang tadi udah di awal aku share ya guys, bahwa di bagian bawah itu akan ada basement khusus untuk parkir mobil, motor, sepeda dan segala macam, dan juga gudang. Nah, nanti rumahku ada di lantai 1. Nah, simak terus video ini ya guys, jangan lupa subscribe. Halo guys, tuh anak bayi ini udah mulai ngantuk ya, udah ngantuk ya. Lagi liatin bapak kerja, kata Kima. Bapaknya lagi kerja, bapaknya lagi kerja. Gimana nyanyinya? Oh, iya tuh, bapaknya lagi kerja. Mulai masang slup-slup, panas silo. Masang slup-slup. Bayi ini, si bayi ini nemenin bayi. Nah, ini ya guys, ini adalah belanja aku pertama kali, yaitu tanggal 10. Nih paku-paku, terus ini belanjaannya nanti akan aku screenshot juga buat biaya-biaya yang aku bayarkan di awal. Terus juga nih beli engsel dan segala macem. Terus ini juga agak nggak kelihatan ya, tapi sekitar 1 jutaan. Terus ini juga ada sekitar 13 jutaan. Aku beli besi-besi, ini MU ya, ini semen.
Terus ini terpal juga buat antisipasi guys kalau misalnya terjadi hujan. Jadi kalian harus tetap beli terpal. Terus juga ini aku beli semen, terus patir, triplek dan segala macem. Nih total 3 jutaan. Terus ini juga ada batu kali, batu kali juga ini sama pasir cor. Terus juga di sini ini dan itu deh. Nah, untuk kolam berenang guys, kalian bisa pilih nih mau pakai yang keramik atau pakai yang mozaik. Karena harga untuk pembuatan kolam berenang yang membedakan adalah keramik ataupun mozaik ya guys. Jadi tergantung dari budget kalian. Nah, sampai sini dulu ya guys part 2-nya. Nanti akan aku upload lagi selanjutnya ke part 3. Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dadah!